Oh, butterfly ya. Iya. Kita itu ya kalau main DDR tuh ya, sampai keringetan ya. Dulu ya. Karpetnya. Sampai jadi BBR ya, bau badan revolution ya. Ya. Dulu beli karpetnya dong di rumah ada dong. Ada dong. Ada dong. Ada. Gila. Semua pasti punya sih dulu sih. Semua punya. Ya, selamat datang di Pamer TT, podcast Anom dan Ferdi, Top Things. Ya, jadi jangan kalau dengar kata TT jangan apa ibaratnya kalau jangan kata berpikiran porno ya. Jangan berpikiran kotor gitu. Anda jangan kotor-kotor Di gitu. podcast kita nggak ada yang porno-porno soalnya. Betul, itu dia. Dari teman-teman. Tapi gue tetap ketawa. Walaupun kita sudah berumur ya, maksudnya umurnya udah 35 ke atas ya tetap aja. Betul. Tapi gue tetap ngakak kok kalau dengar. Agak gak enak. Iya, Nom, jelasin Nom, top things apa Nom? Top things ya, itu barang-barang esensial buat kita yang kita senangi, yang mungkin barang-barang yang ada ikatan emosionalnya sama kita, udah lama kita simpan gitu. Atau barang-barang yang membantu aktivitas kita sehari-hari gitu. Nah, di episode ini nih kita ada bintang tamu nih. Mari kita akhirnya. Episode ini kita punya bintang tamunya spesial juga. Dokter paling influential di dokter di Twitter viral ini. Dia. Dokter viral ya. Ferdi viral ya. Ferdi viral. Selamat malam Pak Dr. Ferdi Rifa Hamzah. Selamat malam Pak Anom, Pak Ferdi. Nama kita sama nih ya, Fer. Iya, senang sekali loh diundang oleh kalian. Untuk pamer tete ya, saya kayaknya. Aku sampai nggak bisa tidur semalaman, nggak bisa tidur. Wow. Saking excitednya. Ini kalau misalnya dengerin versi audio ya, ini kita kasih tunjuk, kita description lah secara visual ya. Ini Dokter Rifa ini, kalau dilihat nih, ini dia di depan laptop atau depan komputer itu belakangnya warna-warni, Pak. Ya kan? Itu kalau dilihat sekilas tuh kayaknya banyak banget di barang-barang yang menarik di belakang. Iya, toko mainan ya. Nah iya, benar. Itu semua mau diceritain, Dok? Oh, nggak habis-habis ntar. Tapi sebelum nyampe ke situ kita ngobrol-ngobrol dulu dokter tentang backgroundnya si Dokter Ferdi Rifa ini ya. Terus sekarang lo kan dokter spesialis mata ya. Iya. Tapi yang unik dari lo itu gue selalu ngeliat tuh lo nulis buku juga. Terus sekarang buku lo tuh juga dibikin sebagai animasi ya. Sebelumnya film dulu malah. Jadi cerita film dulu. Oh ya film dulu. Oke, film layar lebar ya. Layar lebar terus sekarang dibikin jadi animasi. Itu gimana sih ceritanya lu bisa kayak gitu tuh dulunya apa yang membuat kan itu kayaknya dua hal yang berbeda banget gitu ya. Lu dokter sebagai orang yang serius banget. Sementara lu punya hobi atau minat yang beda banget gitu sama minat dokter gitu. Itu gimana sih ceritanya? Jadi awal mulanya itu waktu gue sekolah di FKUI, spesialis. Nah, di situ tuh gila, gue stres banget gitu. Karena di UI itu kan 1 bulan sekali tuh bisa ujian gitu. Jadi, gue punya kebiasaan, kalau udah stres, gue tuh selalu nyerocos aneh-aneh gitu loh. Nah, akhirnya gue rasa, ini kayaknya gue perlu stress relief ini. Ya, ada sesuatu yang bikin gue jangan sampai stres gitu. Akhirnya gue nulis. Blog. Nah, gue nulis blognya di Friendster. Friendster. Masih fotonya yang begini terus ada glitter gitu, welcome gitu, ingat nggak sih lo? Ya kan? Kealayan zaman itu ya. Kealayan ya kan? Gitu kan? Bulletin board. Masih ada gue simpan fotonya tuh, profile pic-nya masih ada gue simpan tuh ya, dengan, aduh pokoknya ini banget deh ya, alay banget ya. Terus rupanya udah banyak tuh artikelnya yang gue tulis. Ada yang bilang, ini kayaknya kalau dijadikan buku lucu deh, katanya gitu. Ini belum cado-cado nih. Ini masih dokter ngocol. Pakai L ya. Nah, ya. Terus itu jadi buku nih, ya, pengalaman-pengalaman gue. Sampai segala macam deh. Gue ramalan bintang juga gue tulis di situ. Padahal asal-asal gitu ramalan bintangnya. Bukan kayak yang si Emracing gitu ya, yang serius atau apa gimana gitu ya. Kalau gue nggak asal-asal aja gue bilang, penyanyinya inilah apa segala macam, gue ngarang-ngarang bebas aja gitu. Terus ada ya yang penerbit yang khilaf.
menerbitkan kumpulan artikel gue gitu. Jadilah tuh bukunya Dokter Ngocol. Nah, Dokter Ngocol ini dibaca oleh Raditya Dika. Oke. Dibaca oleh Raditya Dika, terus dia bilang, Rif, kamu mau nggak tahun 2008 nih, gue ingat banget. Gila ya, udah lama banget ya, 2008. Rif, lu punya nggak sih cerita-cerita tentang kedokteran, katanya begitu. Yang pengalaman lu waktu ngambil kedokteran, gue bilang, ada banget, gue bilang. Buat dong, tulis dong, katanya gitu. Makanya terus akhirnya gue tulis gitu. Makanya tuh Cado-Cado 1 tuh editornya Radit. Editor ya. Dia yang baca. Terus dia bilang, ini salah. Gue kan asal-asal ya waktu itu ya, tanpa tata bahasa yang bagus gitu ya. Koma, titik, apa segala macam. Kayak alay-alay nulis lah gitu ya. Soalnya di buku yang pertama, yang Dokter Ngocol, itu tuh plek-plek itu. Jadi buku gue itu dikopas aja langsung jadi buku gitu ya. Kopas aja gitu sama penerbitnya gitu ya, tanpa editor gitu ya. Mana ya bukunya ya? Masih ada nggak ya? Pokoknya masih ada nggak ya? Ada kayaknya di situ. Saking gue kayaknya ingin menghapus memori buruk itu. Tapi nggak buruk-buruk amat sih. Kalau nggak ada itu, gue nggak ada Cado-Cado gitu. Terus jadilah buku Cado-Cado 1. Waktu itu personal literatur kan lagi booming-boomingnya ya. Radit dengan waktu itu baru keluar tuh, bukan Brontosaurus itu ya. Cinta Brontosaurus. Cinta Brontosaurus. Cinta Brontosaurus. Nah, keluarlah itu Cado-Cado kalau nggak salah gue. Terus jadi ini karena gue satu-satunya yang di kedokteran gitu. Oke. Jadi kan orang di kan zaman penasaran itu tuh, jadi dokter itu gimana sih, apa segala macam. Nah, alhamdulillah nih Cado-Cado 1 bestseller. Wih, sedap. Wow. Bestseller. Ya secara nggak langsung kan, gue stres, gue nulis, alhamdulillah jadi bestseller gitu. Dan udah jadi 2 buku. Sambil nulis buku, gue juga nulis blog. Blog gue nggak berhenti. Karena gue suka banget gitu. Yang bukan kedokteran ya. Apalah segala macam, pembokat gue aja gue ceritain gitu ya. Iya, pembokat gue ceritain tau nggak. Saking nggak ada, maksudnya gue waktu itu masih single. Tinggal berdua sama ART gue, asisten rumah tangga, namanya Tarmi. Nah, gue kan tinggal di apartemen. Lu kan pernah kan ke apartemen gue kan, Anom? Pernah. Yang dulu ya. Sekarang kan gue udah pindah. Nah, itu banyak banget kan orang India di situ. Terus ya, gue juga menyadari itu waktu datang ke sana. Nah, ya kan? Itu ada anak-anak yang hiperaktif banget lari-lari di lapangan tenis. Lapangan tenis. Oke. Lapangan tenis itu kan kawat ya. Lompat sana, lompat sini. Terus mamanya langsung bilang, "Hey, cannot gitu, anaknya manjat ke atas itu. Cannot kata anaknya begitu, kata mamanya begitu. Itu Mbok Tarminya ngeliatin melulu tuh, Fer. Ngeliatin melulu gitu ya. Mbok Tarmi kan udah tua ya. Ngeliatin dari Medan lagi. Gua ambil langsung dibawa langsung. Iya. Dibawa langsung, kan. Terus anaknya lari manjat ke kap mobil orang gitu. Cannot kata mamanya. Si Mbok Tarmi itu langsung deketin ke ibunya. Dia bilang gini, "Bu, maaf, si Kenot umurnya berapa sekarang?" Jadi dia menyangka Kenot itu nama anaknya. Iya, nama anak saya Rajiv, bukan Kenot, katanya gitu. Supaya selama dikiranya nama anaknya Kenot, katanya. Nah, itu gue ceritain tuh di buku gue gitu ya. Nah, itu kan 2008, 2009 ada lagi nih yang khilaf. Kumpulan blog gue disatuin lagi nih, jadikan buku. Itu apa tuh kalau yang itu dong? Judulnya Riva the Explorer. Oke. Itu semua ada di Google Play ada. Di Google Play Book ada. Yang gue akhirnya lari dari rumah, terus gue nulis surat ke orang tua gue gitu. Riva, jangan cari Riva. Riva ada di jembatan Jalan Sudirman, tapi jangan cari ya gitu. Tetap dikasih tahu loh. Kalau mau antar makanan, antar aja terus balik lagi. Gue bilang gitu. Itu waktu gue umur 6 tahun. Ya terlalu banyak imajinasi, Fer, Anom. Jadi akhirnya gue harus nulis gitu. Dan gue sebenarnya nulis ini udah lama gitu. Dari gue masih SD aja gue udah nulis buku. Buku isi 12, gue ngarang, terus gue suruh teman gue baca, tapi bayar 25 perak. Iya. Ya, tetap ya, dagangnya tetap ada. Udah gitu. jualan ya, tetap udah dagang. Jualan gue. Iya.
Terus SMA gue diajarin nulis nih sama Joko Anwar. Kebetulan gue sama Joko kan teman SMA tuh. Oke. Nah, dia banyak ngasih tahu lah, ini begini gitu ya. Oh iya. Nah, kuliah gue jadi kolumnis resensi film, terus gosip-gosip artis juga gue tulis untuk di koran. Oh. Iya. Jadi pertama kali Westlife keluar itu gue tulis. Jadi sebenarnya minat lo nulis itu sebenarnya sudah lama banget memang ya. Nggak ujuk-ujuk lo nulis buku gitu pasti. Hobi. Enggak. Jadi memang hobi nulis. Nah, tapi waktu kuliah yang S1 gue sama sekali kayaknya nulis ya ada nulis drama gue baru ingat gue nulis drama. Jadi gue nulis kayak apa ya, script writer gitulah, nulis drama kayak Padiangan Project gitu. Komedi gitu. Ya, jadi gue punya grup grup parodi namanya .com, Dokter Komedi. .com. .com. Dan .com ini jangan salah lo. Pernah jadi opening show-nya Deddy Corbuzier di Medan. Hah? Itu ngapain kalian? Tapi dari Corbuzier masih sulap dong waktu itu berarti. Iya, masih sulap. Ya, masih bengkok-bengkok gitu. Yang bengkok-bengkok sendok gitu. Terus ya udah dari Cado-Cado 2. Tapi itu jadi pembuka Deddy Corbuzier, kan kalian apa sih, kalian penulis? Gue yang nulis, gue sutradaranya, gue yang ngerekam dubbing kan itu dubbing. Nah, kebetulan di rumah gue itu ada kayak tip-tip yang bisa untuk ngerekam gitu sama mic untuk karaoke mak gue sebenarnya. Ya kan? Tapi bisa gue rekam di situ, terus pakai latar belakang lagu apa diambil sampelnya segala macem. Ya udah nanti tinggal dihidupin aja, dinyalain aja di radio, di tape, udah kita lip syncing aja di dalam. Iya. Sampai pakai bajunya kita pinjem sama dulu ada studio untuk nyawain baju, kita beli baju. BH mak gue colong, tau nggak? Mak, Riva, BH mama mana? Gitu loh. Sampai mak gue nanya begitu. Rupanya udah dipakai temen gue si Putra. Ya. Karena pada saat itu dia jadi Cinderella. Gitu. Buat kebutuhan dramanya ya. Iya, buat kebutuhan drama. Daster mak gue colong, tau nggak? Untuk manggung. Oke. Lanjut Cado-Cado 2 tadi dong. Lanjut jadi Cado-Cado 2, terus jadi Cado-Cado 3 deh. Terakhir, begitu keluar Cado-Cado 3 tuh gue sekolah di Jepang 2012. 2012 gue sekolah di Jepang, terus tiba-tiba ada email masuk gitu. Ada email masuk mau nawarin jadi film. Seneng banget gue kan. Wah, gila gitu kan. Ya, nanti kami tunggu ya pada saat kamu pulang katanya gitu. Langsung berlanjut tapi bikinlah tuh. Agak lama sih ya itu produksinya, nulisnya agak lama dari 2000, gue pulang 2013 akhir, 14, 15, 16 baru jadi filmnya. Jadi 2 tahun. Jadi tayangnya 2016. 2016. Oke. Gitu. Pengalaman yang berbeda sekali sama pekerjaan utama lu sebagai dokter. Banyak yang bilang Riva hobinya jadi dokter ya gitu. Hobinya jadi dokter, sampingan. Tapi gue nggak suka digituin, bener deh. Kalau dibilang hobinya jadi dokter, soalnya gue udah capek-capek sekolah, belajar, ujian tiap bulan. Iya. Hobinya enggak lah. Ini sebagai sampingan aja. Dokter juga ada kan yang hobi fitness mungkin, atau hobi main golf, hobi main tenis. Ya udah, gue hobi nulis yang lucu-lucu. Kan sama kan? Selain itu, hobi lo ini kita masuk ke hobi, mungkin bisa mulai masuk ngomongin top things ya. Iya. Mulai masuk ke barang-barang apa sih yang sebenarnya buat Dokter Ferdy Riva Hamzah ini penting di kehidupannya dia gitu. Yang pertama pasti video game. Video game itu tidak terlepaskan ya. Video game itu tidak terlepaskan dari gue sejak kecil. Main Atari pertama kali, terus Nintendo dan terus itu game. Sampai barusan tadi main game juga. Oke. Konsol semuanya sempat punya semua? Nggak sempat semua lah, cuma gue main dari mulai Atari, terus gue beli Nintendo, NES. Sebentar, untuk yang mungkin yang dengerin nggak tahu Atari ini bisa dijelasin dulu nih. Siapa tahu ada yang dengerin kan tahun 2000 lahirnya gitu kan, atau anak 95 juga kadang-kadang mungkin nggak tahu nih. Dulu lucu, kakek main
ada ada petak ya, hitam putih, petak, terus ada garis kiri kanan, terus kita disuruh jangan ngegolin bolanya itu gitu. Iya, Pong. Ya. Namanya Pong. Iya. Pong. Oke. Nah, itu game pertama gue tuh, dan gue senang banget main Pong. Itulah Atari pertama gue, cu, gitu ya. Atari tuh kontrolernya ini nih ya, cuma kayak joystick gitu, doang ya. joystick. Joystick yang karet gampang pilot rusak lah ya, itu. kayak apa Kayak personaling pilot, gitu ya. iya. Iya. Abis Atari? Terus habis Setelah Atari, Nintendo. terus Nintendo. Biasa lah, iya. Tapi Apa game di antara favorit lo di Atari sama Nintendo? Nintendo itu ada Game Watch. Oh iya, Game Watch, betul. Iya. Nintendo kan Game Watch, sama. Iya. Ya. Nintendo tuh ngeluarin Game Watch dia. Oh, gue kira Sega loh. Gamebot. Enggak, Gamebot. Gamebot tuh Nintendo. Gamebot Nintendo. Kan atasnya tulisan Nintendo. Iya. Iya, oke. Iya, Mario kan dari Gamebot. Yang gini-gini itu. Iya, gitulah. Iya. Gitu. Jadi Game Watch gue Octopus ya, Nom ya, kita main Octopus ya, Nom. Yoi, Octopus terus Western Bar, Kungfu, macam-macam deh pokoknya yang kalau punya Game Watch itu kayaknya orang anak sultan lah gitu ya. Makanya kita suka minjem di di depan sekolah ya, yang di depan sekolah yang dikaretin tuh. Dikaretin. Iya. Ya, itu main parasut ya. Ferdi nunjukin parasut ya. Parasut itu. Ada juga. Parasut yang dimakan sama ikan hiu. Iya. Iya, download aja Fer, ada di Google Play kok. Iya, dia ada emulatornya sekarang. Emulatornya. Ya, itu Octopus tuh, favorit gue banget. Iya. Nah, itu. Jadi main itu, terus baru gue main Nintendo. Oke, Nintendo. Apa game favorit lo Nintendo apa? Mario Bros pasti ya. nomor 1. Nomor 2, Zelda. Oh iya. Zelda tapi yang kedua. Karena gue yang pertama lompat mainnya gue nggak tahu ada Zelda pertama gitu. Karena ya saudara gue ada beli yang kedua, terus gue mainin yang kedua gitu. Yang pertama gue nggak punya malah. Gitu. Itu dua karakter paling ikonik di Nintendo kayaknya sih. Ya. Iya sih, sampai sekarang pun. Mario Bros dan si Zelda itu. Nintendo tuh game-nya cukup banyak sih ya. Banyak. Cukup banyak ya Nintendo ya. Donkey Kong gitu-gitu kan dulu juga. Donkey Kong, ya semprot-semprot. Tapi itu biasanya di apa itu? Di Game Watch. Gue kenal Donkey Kong di Game Watch. Iya. Gue kenal Donkey Kong sebelum Nintendo, sebelum NES malah di Game Watch. Yang itu ya Nom, ingat nggak? Yang semprot. Kan itu Donkey Kong tuh. Aduh, nggak ingat gue. Bukan. Itu Spider. Donkey Kong itu yang justru itu. Yang barrel gitu kan? Princess. Iya, barrel. Mario dari sana deh kalau nggak salah. Dia nyolong Princess, dia nyolong si Princess Peach kan? Iya. Iya, betul. Itu asal mulanya Mario Bros ya? Mario, Lanjut. Oke, lanjut. Nah, tadi dari Nintendo terus lanjut ke konsol apa nih? Sega. Oke. Itu memorable banget itu apa? Suara itu. Ya Sega itu yang ngasih tahu tuh temen gue. Lu masih main Nintendo katanya gitu. Terus iya gue. Sekarang kan udah ada yang lebih bagus lagi katanya gambarnya gitu. Enggak kaku kayak Nintendo katanya gitu. Terus ini Sega katanya, gue pinjem ya gitu, gue pinjem dong sehari di rumah gue, langsung gue minta bokap gue beliin. Dapet loh, bener loh, nggak tahu tuh bokap gue lagi kena angin apa gitu ya, dibeliin gue besoknya gitu. Karena apa? Gamenya apa Sonic bukan? Bukan. Alex the Kid. Alex Kidd. Yang komik ya? Alex Kidd. Bukan, yang Alex Kidd ini yang kalau Sweet kalah dia telanjang, Ver. Lo belum pernah main berarti. Apa gimana? Dia ada mainannya Sweet gitu. Jadi dia bisa masuk ke dalam kayak rumah gitu. Nanti dia di situ lomba Sweet. Nah, ketika lomba Sweet itu kalah, dia jadi karakternya jadi telanjang gitu. Astaga. Iya, ada Ver. Alex Kidd. Alex Kidd. Ya udah langsung lah ke mana-mana itu. Oh iya, gue dulu waktu abis zaman Nintendo tuh suka main coin op, main dingdong itu Golden Axe. Oh iya. Golden Axe naik dinosaurus atau apa itu. Ternyata di Sega ada Golden Axe.
Iya, iya, iya. Gue seneng banget. Nah, Sega itu Iya, iya. lama juga gue main sih. Kayak Michael Jackson segala macem tuh gue. Oh iya. Moonwalker ya. Iya, Moonwalker. Iya. Gitu kan pertamanya ya. Keren Nah gitu. itu. Terus barulah lanjut ke PS1. Enggak gue Super SNES. Nintendo. Oh iya. Iya. Super Nintendo, oke. Saking mahal ya harga cartridge-nya ya. Cartridge. Gue beli UFO, tahu nggak yang dicolokin ke atas Super Nintendo-nya dan lu bisa main bajakan. Disket ya? Oh. Pakai disket. Iya, 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 iya. Oh, bisa gitu ya? Baru tahu Gue nggak punya sih, teman gue dulu punya tuh. Jadi gue main disket, cuma sayangnya save-nya bisa kehapus. Tapi gue nggak tahu kehapusnya gimana. Pokoknya gue deg-degan aja. Main Zelda, udah jauh-jauh, terus tiba-tiba ya habis hilang deh. Mungkin karena disket kapasitasnya terbatas kali ya. Bisa. Mungkin atau dia memang limpa gampang gitu kehapus atau kali apa, atau apa nggak ngerti. Disket kan lagian bajakan juga kan dulu kan sebenarnya. Terus lanjut lagi nih gue ke Saturn. Sega Saturn. Gila. Punya loh. Itu. Jarang. Gue main Sega Saturn. Gue megang aja nggak pernah tuh Saturn. Gue Sega Saturn tuh gara-gara suka banget sama Virtua Fighter. Virtua Fighter, yoi. Oh, Virtua Fighter. Iya, itu kan seru banget pertama kali tuh ya. Ya realistik banget kan gerakannya segala macam. Iya. Gue belilah itu sama Panzer Dragoon. Gue suka banget Panzer Dragoon. Sama Rayman pertama kali main di situ. Rayman. Oke. Baru PS1. Oke. Nah, Sega Saturn tuh kalau nggak salah itu saingannya PS1 ya, Sega Saturn. Betul, karena sama-sama CD kan. Barengan kan? Sama disk. Betul. Iya, nah gue tuh kekeh tetap anak Sega, nggak mau PlayStation. Jadi makanya gue beli Sega Saturn. Tapi akhirnya luluh lantak juga setelah melihat Tekken. Tekken, oke. Wah, Tekken hits banget sih zaman itu ya. Iya, gue lihat teman gue Tekken sama Resident Evil. Wah, iya sih. Nggak ada Sega Saturn Resident Evil gitu ya. RE dulu keren. Iya, akhirnya waktu itu terus Sega Saturn upgrade jadi Sega CD, gue nggak mau beli lagi. Dreamcast nggak pernah punya, Dok? Dreamcast nggak punya gue. Iya. Akhirnya gue beli Nintendo PlayStation 1, udah deh lupa gue Nintendo 64 atau apa gue nggak main. Iya. Kayak emang semenjak Nintendo 1 keluar tuh udah semuanya langsung PS1 keluar tuh udah lupa diri semua, kelar semua gitu. Iya. Tapi dulu game PS1 itu kita main bajakan ya. Kan sih. Di sini bajakan kan? Iya kan? Iya, itu game-nya bajakan dulu. Iya, bajakan. Berarti semua konsol yang masuk ke sini PS1 tuh udah diacak-acak tuh dalamnya sama. Sebelum keluar bajakan yang bisa langsung main, itu kita harus pancing dulu, ingat nggak? Iya, betul. Lu harus punya satu CD original, baru pancing. Gila. Merusak itu dibuka itunya kan dibuka. Lagi muter kita ubah kan, gitu kan. Gila. Itu dia usaha. Setelah itu PS2 langsung ya. Iya, PS1 ke PS2, terus gue beli Wii. Wii, oke, Nintendo Wii. Karena ini banget kan, gameplaynya banget gitu ya, pakai tangan segala macem gitu ya. Tapi ini handheld enggak ya? Gue beli ini juga sih, gue beli NDS segala macam, Nintendo DS. Terus abis itu abis Wii, udahlah PS3. PS3. Lanjut sekarang berarti PS4 nih. PS4. Abis PS4 kayaknya lo PS5 akan beli lagi juga nih. Sih, nanti gue kalau beli PS itu selalu nanti. PS4 aja gue beli tuh kayaknya udah lewat 7 bulan 8 bulan deh. Baru gue beli gitu. Asal jangan ntar Toto muncul di depan cinya si PSP aja tuh. Asal gak ada Tomb Raider, bener deh. Kalau ada Tomb Raider udah deh gue beli. Gue suka banget Tomb Raider, benar. Tomb Raider. Tapi yang konsol yang paling gue nyesel belinya adalah apa tuh? Wii U. Apa? Wii U. Gue beli Wii U mana sih? Wii itu agak gagal sih ya, karena dia kontrolernya yang bisa buat main tenis segala macam itu kan? Yang gede banget kontrolernya. Di kontrolernya ada layar monitor juga, ada layar juga. Jadi lu ambil ke toilet kalau mau langsung masih main di situ. Iya. Terus nggak nanya gitu loh. Iya. Terus ada main Zelda gitu ya. Peta mapnya itu di situ gitu. Jadi lu lihat gini. Lihat TV, iya. Nggak enak banget gitu. Makanya.
Ya kayaknya game-nya nggak banyak ya. Banyak nggak sih? Wii U itu belum nggak terlalu banyak terus, ya? Nggak terlalu banyak, terus abis itu udah nggak diproduksi lagi. Kesel gue. Tapi Wii U jadi kayak prototipe Switch ya ujung-ujungnya ya? Nah iya. Ya kan? Iya. Ada, mesti bisa layar di sini juga. Mesti ya bisa jadi portable iya, juga. pengembangan idenya bisa dari situ deh kayaknya. Docking gitu ya. Iya. Oke, ini barang kedua lo ya. Apa tadi yang pertama? Ini baru pertama ya? Pertama game. Baru pertama ya. Baru pertama banyak banget ya. Jadi yang pertama ini game. Terus yang kedua, mainan. Mainan itu dari kecil gue tuh, dari zaman He-Man. Oke. Ya, He-Man, Silverhawks, segala macam lah ya, Centurions. Gue dulu tinggal di Medan. Oke. Gue dulu tinggal di Medan dan kalau liburan itu deket ke tetangganya gitu. Kalau ke Singapura itu kan cuma 50 menit. Deket banget. Pesawat deket banget ya. Medan Singapura itu deket. 50 menit atau 1 jam. Ya gitu deh. Terus jarang ke Jakarta gue. Nah, action figure itu di Singapura banyak banget kan. Gitu ya. Di Takashimaya bukan, Dok? Banget. Takashimaya belum buka dulu. Oh, wow. Metro tahun 80-an ya. Metro. Metro. Okay. Itu Far East Plaza itu ya. Iya. Nah, itu banyak banget mainan di Metro di bawah tuh, bener gila. Terus di toko mainannya itu ada TV. TV-nya menayangkan advertising dari filmnya Amerika. Iya. Itu racun gitu ya. Iya, parah sih. Gue liat kan, wah gila nih. Dulu kan seru banget. Gila, mes. Gue beli. Waduh, mes. Gue beli. Ya pakai tabungan gue lah atau apa gitu ya, gue beli. Pokoknya gue nggak peduli sama namanya baju baru, celana baru, apa baru, semua itu kan. Gue 3 bersaudara, gue tengah. Abang gue sama adik gue, wah maniak banget sama fashion ya kan. Baju baru, apa baru, segala macam. Gue bodoh amat, celana ngatung deh. Yang penting mainan, gue bilang. Mainan adalah hidupku gitu ya. Iya, orang semuanya pulang dari holiday itu baju baru lah, sepatu baru lah. Abang gue tuh sepatu ini. Gue nggak peduli, gue mainan, gue banyak bawa mainan, terus gue ngumpulin semua tetangga-tetangga gue, kita main bareng-bareng. Wah, seru banget. Seru banget. Dan mainan di sana berarti pasti zaman itu pasti original ya? Iyalah, zaman dulu kan nggak ada yang bajakan. Nggak ada yang bajakan. Nggak ada yang bajakan. Gitu. Sekarang banyak banget. Sekarang banyak banget. Aneh-aneh gitu. Ke bawah-bawah lah sampai sekarang kalau mainan mah. Ya. Bentar, sekarang masih koleksi ini. Tapi sebelum bahas sekarang, kalau mainan pas zaman dulu kecil nih, Dok, ada nggak sih yang paling berharga nih ibaratnya? Yang dibawa-bawa terus atau kayak kesayangan banget lah gitu ya? Hilang lo, bener. Gue nangis banget. Kan gue pernah ngomong di grup tuh, yang gue bilang gue koper gue yang isinya mainan-mainan zaman dulu hilang semua di waktu rumah gue pindahan. Itu gue sedih banget, gue bener gila, gue sedih banget gue. Itu rata-rata action figure ya? Gue suka Mask, gue suka itu Mask. Thunderhawk yang Thunderhawk kan sih? Gue ingat Silverhawk. Bukan, Thunderhawk itu si Matt Tracker punya mobil yang pintunya bisa jadi sayap. Iya, tahu gue. Warna merah. Ini mobilnya kartun merah, terus kayak mobil Mas, apa ya, pintu 2 gitu, tapi pintunya kebukanya ke atas dia. Iya, kebuka ke atas. Gue suka banget tuh. Matt Tracker. Ini. Iya, gue suka banget itu gue bawa kemana-mana. Ke Danau Toba, ke Brastagi, kemana-mana gue bawa tuh Matt Tracker. Tapi lu beruntung banget sih bisa nyari di sana. Gue dulu nyari di sini agak sulit sih. Paling sulit, dulu kalau zaman itu mainan Hoya kayak gitu-gitu kan. Hoya. Gitu ya. Di Medan ada Hoya dulu, tapi sebentar aja bukanya, habis itu tutup. Sedih banget waktu tutup. Iya. Pada ke Singapura belanjanya. Iya, nggak laku karena dekat. Iya, deket banget. Gitu. Terus berlanjut lah sampai sekarang tuh gue koleksi mainan. Sayangnya koleksi mainan gue yang dulu tuh hilang gitu. Gue sedih banget sih. Ada sih beberapa yang terselamatkan gitu ya. Nah, yang sekarang apa nih? Yang sekarang apa? Mainan lo apa yang paling lo favoritkan? Paling gue favoritkan. Gue penggemar Pixar sebenarnya ya. Gue penggemar Pixar, penggemar Disney ya. Main kelihatan ya dari belakangnya itu ya. Iya, gitu ya. Gue penggemar Toy Story banget gitu ya. Karena gue seneng ngeliat mereka gitu, ngeliat karakternya. Jadi gue kalau masuk ke ruang belajar gue ini, gue seneng duluan gitu, masuk gue senyum gitu.
Dan kalau ngelihat mereka itu, imajinasi gue keluar gitu untuk nulis sesuatu gitu. Ya jadi kalau gue ngelihat gitu, gue jadi inspirasi gitu. Iya ya gitu kan, gue suka permainan karakter gitu ya. Oh iya ya, gimana kalau karakternya begini. Begitu. Jadi ya Toy Story nomor 1. Ya tapi mainan kesayangan gue bukan Toy Story. Apa nih? Apa tuh? Jing. Selain ini ya, selain yang gue barusan beli kemarin ya, ini si siapa namanya? Koko. Miguel ya, Miguel. Miguel ini sangat detail ya, sampai bisa. Itu keren banget sih. Dia pakai jaket yang hoodie merahnya ya. Hoodie merah itu bisa, hoodie-nya bisa dilepas begini, dan tai lalatnya juga ada pas itu ya. Juga banget. Terus dia ada gitarnya gini ya. Gitarnya. Terus dia gitarnya betul-betul ada lagunya ya. Lama kalau lagi. Kalau dideketin gitu. Enggak, ada tombol. Ada pencetannya. Dan ini rare banget. Lu cari dari mana-mana itu beli di mana, Dok? Nah, gue punya grup WA Toy Story, penggemar kolektor Toy Story. Sampai ada gitunya ya. Ngeri itu kayak grupnya tuh boros banget kayak. Racun gila banget. Dibenci istri itu. Gitu. Ya, udah tua-tua juga tuh pada ini. Terus kebetulan ada satu teman gue di situ, dia mau nawarin Toy Story-nya, terus di belakangnya ada Miguel gini. Gue punya Hector selama ini, tapi gue nggak punya Miguel. Hector gitu. itu ayahnya kan ya? Hector ayahnya yang kurus tinggi gitu ya, yang udah jadi tengkorak. Nah, gue mau jual Toy Story ini, ada nggak? Terus gue lihat, kaki Miguel gitu ya. Kaki Miguel. Gue sampai histeris gitu ya. Mau Miguel. Enggak, gue nggak jual Miguel nih, gue jual Toy Story-nya. Langsung gue Japri. Bro, lu jual dong bro ke gue bro. Please bro, Hector butuh anaknya bro. Tolong dong, pertemukan Hector dengan anaknya. Lu nggak punya Hector kan? Enggak. Gue punya gitu. Kasian Hector sendirian gitu. Akhirnya dia luluh. Gue diadopsi ya. Lumayan sih harganya, tapi lebih lumayan lagi kalau lu beli di eBay, harganya sekarang udah $500. Wow. Ini udah $500 ya. Iya untuk ukuran itu sih ya. Iya, untuk ukuran kecil. Ketika dirilis berapa Dok harganya? Ketika dirilis harganya berapa? Aslinya $700-800 ribu. 700-800. Ketika pertama kali rilis? Iya, 2017. Itu gue ketemu di Toy Fair. Gue mau beli kan. Gue beli nih. Wah, ini udah punya orang, barusan di booking katanya. Aduh, gitu kan. Terus gue tungguin nggak ada lagi. Susah nyarinya karena produksinya dikit. Ya udahlah. Akhirnya dapat gitu. Seneng banget gue. Benar, pas dapat ini gue senang banget ketawa-ketawa sendiri gue. Makasih ya, Fik. Temen gue namanya si Fik. Si Viko. Makasih Fik ya, udah diadopsi. Nah, yang kedua. Apa lagi nih? Ini, sebentar nak ya. Wah. Etna ya? Siapa namanya? Etna ya? Ini Etna nih. Etna Mode. Ini dari Incredibles ya. Incredibles. Dan ini interaktif Etna. Iya banget. Iya, ini interaktif. Kita bisa ngobrol sama dia. Oke, coba. Dan gue nggak serem sih sebenarnya. Caki. Hello, darling. Darling. Terus gue bisa ngomong ya. Ini gue nggak megang apa-apa ya. Nih ya, gue nggak ada megangnya. Hi, Etna. Go on. How are you? Yes, things are going well. No complaints. And you, darling? I'm good. Okay, darling. Let's talk. Anytime, darling. Go on, speak your mind. How about a makeover for me? Hey, Etna, how about a makeover for me? Nggak mau. Okay, darling. Hi, Etna. What is it? Ya pokoknya gitu deh. Wow. Ya bisa ini. How about a makeover for me? Darling. Ini kok pada gue salah pencet kali ya? Pokoknya dia nggak boleh dengar suara gitu ya. Terus ngomong dia sendiri. pasti akan ngomong sendiri gitu. Ngeri juga ya. Tiba-tiba jawabannya. How about a makeover? A makeover, huh? You need a new look, that is certain. Let me design something for you. Okay, darling? Okay. Now, do you like red or black? Apa? Red. Black. Red.
Malu-maluin lo, Edna. Will be spectacular. Mungkin gue cara ngomongnya tadi bilangnya "Rek" gitu ya. Oh, darling, you don't say. Enggak, sebenarnya dia bisa kok. Iya. Kita percaya kok, kita percaya. Ya, di awal-awal udah kayak gitu. Mulutnya berlibet kali. Itu coba Dok, itu tuh berapa gede tuh? Tingginya berapa senti itu ya? Ini berapa ya? Ini handphone 40-an senti kali lebih ya? Nah, nih. Gede. Itu Note berapa tuh? 20. Nah, ini gitu. Oh, lumayan. Ya, gitulah. Ini udah rare Banget sekarang, itu. udah susah banget jualnya gitu. Nah, yang ketiga favorit gue adalah ini. Itu karakter Toy Story. monyet dari Toy Story yang megang apa sih simbal di tangannya tuh. Iya, jadi Sorry, ini gue lupa deh. Ini monyet yang di mana ya? Monyet iblis. Toy Story berapa ya? Yang ada ininya. Siapa tuh namanya? Yang boneka beruang itu ini ya? adalah Toy Story 3. Boneka beruang yang ungu itu ya? Si Lotso. Lotso. Jadi ini Toy Story 3. Toy Story 3 ini tempat sunny side yang apa? Daycare untuk anak-anak itu. Ya. Nah, salah satunya monyet ini yang jagain si Woody supaya jangan keluar dari ruangan. Oh. Oke. Iya, dia jahat tuh, dia pemerhati CCTV soalnya. Soalnya begitu. Oh iya. Iya, soalnya gitu kan? Kalau misalnya ada yang keluar dia langsung tong. Iya. Akhirnya dibantai sama si Woody sama si untuk nutup mulutnya gitu. Sama si Slinky. Iya. Jadi itu tiga mainan favorit ya? Yang favorit gue gitu. Dan Pixar semua ya berarti ya? Pixar semua. Gitu. Tapi Dok, sorry sekilas deh, itu kita karena kalau kita kan kelihatan nih di background tuh, itu ada Jessie ya kayaknya ya? Ada Jessie, ada Woody bawahnya ya? Ada Woody. Nah, itu gue beli yang movie size, jadi deluxe film replika. Oh, asli segitu tuh kalau di film? Asli. Jadi serius di film dan itu dapat sertifikat kayak beli emas. Iya. Dari berapa dari John berapa Lasseter, gitu ya? Dari John Lasseter. Jadi yang punya bosnya Pixar itu punya itu dan gue belinya yang asli gitu, signature collection. Jadi memang koleksi. Dan itu nggak akan gue buka kotaknya. Ya mendingan enggak sih. Sayang banget sih kalau dibuka. Sayang banget. Jadi ya udah itu 2 gue nggak buka, tapi gue punya ada 3 Woody lagi yang gue buka. Woody-nya berarti ada 4 nih. 3 lagi, wow. Woody-nya 5. Favorit gue dari Woody itu yang drop down Woody. Jadi kalau misalnya gue taruh Woody-nya di tengah, terus gue bilang someone's coming gitu, terus dia langsung dia paling gitu ya? Dia jatuh. Gerubrak sendiri, iya. Ada tuh di IG story ya kalau nggak salah waktu itu ya. Dia sama si Buzz itu berdua. Dan belinya memang gue yang signature collection, yang si Bo Peep-nya segala macem itu sampai ke atas lagi tuh. Tuh di atas ada lagi tuh. Ada Mr. Potato segala macam. Sampai Barbie juga gue punya. Oh iya, Barbie-nya itu ya. Untung bini gue nggak nanya, sekarang mainannya Barbie gitu ya. Enggak buat anak gitu ya. Nama Bo Peep tuh gede tuh. Oke. Baru beli tuh. Oh iya. Iya, itu Bo Peep yang... Soal mainan-mainan ini gimana? Anak lo izinin main atau nggak lo bolehin? Gue taruh gini doang karena memang dari kecil mereka lihat gitu ya. Jadi mereka itu udah nggak peduli gitu sama mainan ini gitu. Jadi bukan yang barang baru gitu terus mereka main. Palingan mereka pencet-pencet kayak si Duck sama Bunny itu kan bisa ngomong tuh. Iya. Jadi ya palingan dia ya udah dia ngajak ngomong gitu si Duck Bunny. Lo nonton nggak sih Toy Story 4? Nonton. Wah, apa lagi nih? Oh iya itu. Wah gila nih orang. Gokil. Nah, ini tuh nggak gue buka nih. Gue nggak buka ini. Oh, Ini suaranya suara asli si... And sometimes we don't even know why we argue. Ini... a kid? Like a kid? Ya, ini... No way. Wow. Ya, ini ada dapat sertifikat juga. Iya. Ya kan? Nah, di bawah ini gitu. Dan ada ininya kan, dia ada ininya, gue nggak lepasin. Iya. Jadi benar-benar detail banget gitu. Ada nggak mainan atau karakter Pixar yang lo ngincer sampai sekarang belum lo dapet? Nah. Banyak banget ya. Yang paling pengen apa? Wishlist yang paling... udah banyak banget loh. Gue punya Incredibles.
Itu cuma punya bapaknya sama emaknya sama si Jack. Oh yang gitu. Anak cewek nggak ada ya? Anak kecil yang pernah lihat di IG story gue nggak, yang tiba-tiba kepalanya berubah jadi merah, gitu. Iya. Nah itu punya bapaknya, terus ibunya bisa stretch. Tapi gue nggak punya si Dash, gue nggak punya Pilot. Itu dua tuh susah banget nyarinya, nggak ada mainannya susah. Oh gitu ya. Gitu. Tapi itu kalau lengkap pasti jadi kebahagiaan tersendiri tuh ya. Iya, pasti harganya gila-gilaan. Sekarang tuh harga Toy Story itu yang monyet ini tuh sekarang harganya 12 juta, Bos. Lu cari aja di Tokopedia, lu lihat aja. Tokopedia itu ini Symbol monkey ya atau apa gitu ya. Itu harganya 12 juta, ada yang jual, iya gila banget. Iya. Padahal belinya tau nggak itu? 500.000. Oh ya? 500.000? Yes. Wow. Nah itu. Ini juga susah nih dapatnya nih. Sisit nih. Itu karakter anak bandel yang sama nih, pakai anjingnya kan. baju tengkorak tuh ya. Sama Siskat. Iya, yang akhirnya jadi tukang sampah kan. Iya, yang di terakhir. Gitu. Pixar tuh menariknya banyak itu ya, banyak trivia di film lainnya gitu ya. Iya. Ada universe ya kesannya. Banyak apa Easter egg ya istilahnya. Easter egg. Iya. Dan mobil pizza planet selalu keluar kan. Ada. Iya. Nah, kenapa gue suka sama Toy Story? Sekilas ini ceritanya mumpung dia lagi nyari barang, ada Baby Yoda juga bahkan di belakang tuh. Kenapa gue suka sama Toy Story ya? Salah satunya ya, karena memang gue suka udah lama gitu ya. Makin suka tuh gue gara-gara baca buku ini. Creativity Inc. Apa tuh? Buku apa tuh? Ini bukunya si Ed Catmull. Ed Catmull ini salah satu founder dari Pixar. Oke. Nah, itu tuh dia nyeritain kalau Toy Story itu dulu hampir gagal, hampir nggak mau diproduksi. Yang pertama? Oke. Hampir nggak mau diproduksi. Terus akhirnya mereka membuat karakter Woody itu terlalu nyinyir, terlalu jahat. Mereka tuh ada buat kan ada tuh si Woody tuh dorong si Buzz supaya jatuh ke bawah jendela. Nah itu bisa lebih jahat lagi itu mereka buat. Sampai akhirnya si Jeff Katzenberg ya kalau nggak salah ya, sama itulah ya grup-grupnya mereka itu, termasuk bosnya Apple tuh ya, si Steve Jobs itu. Nggak suka gitu. Udahlah batalin aja katanya gitu. Panik kan mereka, oh my god, nih gimana nih udah dibuatin segala macem. Akhirnya mereka ya ubah semuanya dan akhirnya berhasil gitu. Ya itu gue suka banget tuh ceritanya itu. Jadi kayak apa ya? Kayak kegagalan itu biasa pertama gitu. Kita tinggal ubah sedikit, mudah-mudahan sih bisa sukses gitu. Ditambah lagi rupanya si Toy Story 2 itu dibilang gini, udah straight to video aja, nggak usah dijadikan bioskop lebar gitu. Pada ngamuk, nggak ada yang mau buat. Udah kalau gitu kita keluar aja gitu. Wah itu jadi mereka struggle untuk meyakinkan orang bahwa ini bagus loh gitu. Jadi banyak banget obstacle-nya lah. Banyak banget rintangan Toy Story ini. Jadi gue menarik banget ya Toy Story ya. Sayangnya nggak ada ya movies that made us di Netflix ya. Iya. Harusnya ada ya. Kayaknya belum kali ya. Padahal gila loh bener. Sampai ada ya saking stresnya salah satu animatornya itu ninggalin anak bayinya di dalam mobil. Astaga. Nggak fokus. Jadi dia suruh antarin ke daycare sama istrinya, dibawanya ke itu tempat dia kerja gitu di Pixar itu. Ditinggalin anaknya umur 1,5 tahun ya kalau nggak salah di dalam mobil tuh sampai berjam-jam. Dia baru sadar waktu istrinya nelfon udah diantar gitu ya. Oh iya, di dalam mobil di belakang gitu ya. Begitu lari, untung anaknya selamat. Nah, sejak itulah si bos-bosnya Pixar itu merasa kita nggak bisa kerja kayak begini gitu. Akhirnya mereka buat senyaman mungkin. Coba deh lihat di YouTube Pixar Office, pasti mainan semua tuh. Apalah inilah itu supaya animatornya nggak stres gitu. Nah semenjak kejadian itu, jadi banyak banget itu yang bikin gue, menarik banget ya. Suka banget sama Pixar gitu ya. Suka banyak Pixar itu gara-gara dari situ deh. Oke, ini hal kedua
Yang ini kita ngomongnya udah panjang banget ini. Banyak ya. Boys. Masih ada barang selanjutnya yang mau lo ceritain? Kayaknya nggak ada. Kurang dia. Sekian teman-teman. Sampai jumpa di podcastnya Ferdi dan Anom. Musik lah, musik. Gue suka musik. Oh, musik. Anom sama gue suka musik. Anom sama gue tuh suka musik gitu ya. Dan Yes. kita suka ngomongin R&B ya, Nom ya. Karena kita hidup-hidup di zaman-zaman Boyz II Men, Rap Respan, Oke. di SMP. Beef ya, SMP. Wah, Ingat nggak ini lu? Ferdi nggak tahu. Siapa tuh? SMP. Iya. Kalau Poison yang nyanyi Poison Velvet kan- Brother. Bell Beef Devo. Velvet Devo. Velvet Brother, Velvet Devo. Bell Beef Lu Devo nggak tuh tahu kan, pecahannya. Poison fotonya band. Bukan, Poison tuh judul lagunya. Bukan lagu This girl Alice is Cooper juga. poison itu ya? Bukan. Iya, betul. Oh. Bukan lagu Alice Cooper. Iya. Iya. gitu deh. Musik apa yang jadi? Lu nggak boleh malu-malu dong cerita di sini. Oh, emangnya Gue dia dijebak. ada idola sendiri Gue ya dijebak, kayaknya ya? teman-teman. Gue dijebak. Gue dijebak, 90 teman-teman. bentar, 90-an Sudah kan. habis nih kayaknya. Bentar, kan kalau 90-an kan identiknya dengan tadi kan misal kalau dari sisi rock tuh alternatif kan, Smashing Pumpkins, Nirvana, Foo Fighters. Suka. Kalau R&B tadi apa tadi? Kan ada Boyz II Men, segala. Macam-macam lah ya. Nah, habis itu kan ada pop nih. Pop Oh kan, iya, gue suka banget pop. Nah, Yes. kalau pop kan Yang dulu salah kan gua- ya ada zamannya boy band ya kan. Terus dari boy band dulu apa ya? Boyzone ya? Boyzone apa? Westlife? Boyzone, Belakangan sih. NSYNC, BSD. NSYNC, Backstreet Boys. Nah, tapi kan kalau itu kan sisi cowok tuh. Nah, kalau sisi cewek-cewek kayak siapa tuh, Dok? Misalnya, Dok. Kayak Britney Spears. Oh. Akhirnya keluar juga kata-kata itu. Loh, kenapa nih sama Britney Spears? Kok pada ketawa-ketawa kita? Gak tahu nih, pada ketawa-ketawa semua nih. Aduh, iya. Mentang-mentang dia orangnya baik. Dek Britney ya, Dek Britney. Dek Britney. Jujur aja ya, Dek Britney itu ya salah satu crush gue dulu. Wih. Keras. Tapi dia nggak mau. Tapi dia nggak kita mau sama semua gue. punya keras kayak gitu. Dia nggak lah mau zaman sama itu. gue. Iya. Gue itu sampai di cado-cado itu nulis ya. Cita-cita gue yang belum kesampaian adalah mengantarkan Bika Ambon buat Britney Spears gitu. Gue pengen banget dia ngerasain Bika Ambon. Itulah saking absurdnya gue. Saking This is Medan gitu. ini Medan gitu, sate kerang, Bika Ambon, lu harus makan gitu. Lu harus ketemu ibu gue gitu. Oke, gue mau tanya. Kenapa Britney Spears, kenapa nggak Christina Aguilera? Kan itu Iya, dulu iya. keluarnya barengan tuh, Saingan lah. saingan. Oh gitu. Ini pertanyaan tahun 90-an lah ya, Britney o Christina ya. Iya, iya. Britney pastinya lebih seksi, bro. Masa Ya sih? kan? Bukannya Iya Christina lah. juga ya? Jauh langsung kenceng banget. Iya, Ngegas. Christina militannya suaranya keluar dia bagus. langsung iya Christina lah. suaranya bagus, tapi kurang seksi. Kalau menurut gue sih. Tapi Britney mulai dari kapan, Dok? Dari single pertama? Oops, I Did It Again ya? Apa sih? One More Gue Time? tuh Enggak. Hit Me Baby One More Time ya? Pas Mickey Mouse Club. Hah? Wow. Mickey Mouse Club. Jadi, gue tinggal di Medan, bro. Gue Oke. tinggal di Medan, ya kan. Terus, gue nontonnya itu TV3 Malaysia. Ya. Tahu. TVRI, RCTI nggak ada yang nayangin Mickey Mouse Club. Oh. Mickey Mouse Club itu ada di TV channel Malaysia. TV3. Oke. TV3 untuk Anda gitu ya. Nah, itu ya sama apa ya? Kalau nggak salah tuh ada ABS-CBN juga ada tuh apa Filipina punya. Iya. Gitu. Jadi gue lihat ini siapa sih gitu. Iya. Siapa sih ini gitu. Terus ya udah lupa terus muncullah dia gitu. Terus oh ini Iya, cewek yang iya. waktu itu gue Mickey Mouse lihat Club gitu. gitu ya. Yang gue pengen kenal dulu gitu. Asik. mulai halu. Ya udah terus ya itu udah. Ya Tapi udah. Britney fenomenal sih. Emang. Iya. Gue perlu mengakui bahwa dulu gue nggak banyak kan orang mencela Spice Girls gitu ya. Lu dengerin Spice Girls nggak sih?
Gue sih denger. Dengar lagu slow-nya gue suka sih, tapi kalau udah yang ini kurang suka gue. Gue baru nyadar sekarang itu mereka produksi albumnya itu bagus sih. Artinya Spice Girls. Spice Girls itu dia produksi album, produksi lagu-lagunya itu bagus gitu. Gue baru nyadar itu sekarang gitu. Jadi Iya. FIFA forever ya. Pakailah bedak FIFA selamanya gitu kan. Kosmetik. Iya. Tapi memang pembuka pop itu sebenarnya Spice Girls loh, bro. Ya, apa nom? Iya. Ya, dari mulai ini Fair. NKOTB nggak sih? Nggak ya? Wannabe. Iya, Kalau cewek ya? NKOTB lama, NKOTB 80s. Iya. Itu 80s. Ya kalau 90-an berarti, iya sih. 90-an tuh pertama itu si Spice Girls dulu. Spice Girls itu yang pembuka pop di Amerika kalau gue bilang. Terus mereka dari Inggris kan? Dari Inggris. Kan Inggris yang paling sukses di sana kan, di Amerika kan. Iya. Sampai ada video gamenya segala. Hah? Spice Girls ada. Gue tau film. PS1, PS2 nom. PS1 kayaknya. PS1 yang dance gitu kan, kayak DDR kan. Pencet atas, pencet bawah, pencet kiri gitu. PS1. Ketahuan deh kita main nom. Gue juga main DDR kok. Oh iya. Butterfly, lagu Butterfly gue ingat. Oh Butterfly ya. Kita itu ya kalau main DDR tuh ya, sampai keringetan ya. Dulu ya. Sampai jadi BBR ya, bau badan revolution ya. Dulu beli karpetnya dong di rumah, ada dong. Ada dong. Ada. Semua pasti punya sih dulu sih. Semua punya. Itu inovasi. Hal-hal yang lo ceritain ini malah nggak ada hubungannya sama pekerjaan lo sebagai dokter ya. Tapi lebih ke entertainment kan? Entertainment ya, hobi ya. Jadi dokter entertainment. Iya. Dokter entertainment. Iya. Jadi ya udahlah seneng aja gitu. Pokoknya nomor satu gue sih don't kill your talent gitu aja harapan gue ya. Jadi kan ada orang yang bilang, mentang-mentang jadi dokter, lu les drumnya yang dari SMA harus berhenti. Itu salah sama sekali kalau menurut gue. Ya, karena justru main drum itu bisa membawa lu menjadi dokter yang plus-plus nih, gitu. Jadi jangan cuma mungkin dia pinter ilmu aja, tapi dia nggak bisa punya skill lain gitu. Sementara skillnya itu bisa dipakai loh. Kalau misalnya dia di universitasnya ada memang butuh drum, dipakai dia, nama dia ya lumayan mengharumkan fakultas gitu. Dan jangan sepele gitu. Jadi tadi soal musik cuma gitu doang? Nggak ada. Ada yang mau lo tunjukin barangnya kan, gitu, apa yang lo punya dari Pixar tadi menggebu-gebu sekali nunjukin semuanya gitu kan. Kalau yang musik nggak ada yang bisa ditunjukin gitu. Nggak ada kebetulan. Oke, kita mencoba untuk percaya. Tidak ada. Iya. Tapi dok, ada pengalaman tertentu nggak dok? Tapi yang berhubungan sama Britney gitu? Ya, atau musik. Atau lo pernah nonton nggak sih konsernya? Soal musik lah, iya. Oh, konsernya pernah nonton 3 kali gue. Itu bukan pernah dong. Bukan ya? 3 kali itu sering dong. Gue sengaja duduk di depan biar kena keringatnya gitu. Tapi pengalaman gue ya nonton di Jepang itu paling males deh gue, bener deh. Kenapa? Ya ampun, gila ya, gue nonton ya, disuruh duduk tau nggak? Disuruh duduk gitu, terus cuma boleh berdiri di depan tempat duduknya. Ya itu kayak Anom bilang, kayak ujian negara, bener deh. Terus kalau misalnya melipir ke samping ke kiri, itu langsung dimarahin sama ininya, sama security-nya. Balik gitu. Gila nggak? Gue jadi kaku banget ya. Iya, makanya terus gue cari di mana-mana tuh ya Jepang pokoknya, ya ampun kakunya, duduk semua. Lu lihat deh, apalah Taylor Swift, apalah pokoknya Live in Japan lah. Duduk itu di kursi lipat, kursi undangan gitu loh, yang warna merah itu, yang ada 1, 2, 3-nya itu, itu. Kecuali kalau festival kali ya, kayak Fuji Rock gitu kan. Nah, itu udah gila ya, itu keren ya, gue rasa ya. Itu gue keren ya, gue rasa. Tapi kalau misalnya kayak datang-datang konser-konser kayak Michael Bublé atau apa, itu ya duduk manis aja harusnya. Tapi nggak seru banget nonton konser. Nggak seru. Nggak seru itu gue the worst banget lah itu ngelihat begitu, bener-bener parah banget. Itu Britney di Jepang kapan, Dok? Kenapa ngomong Britney lagi ya? Oh, nggak penasaran. Gue kan suka nonton konser soalnya. Yes. Itu lupa gue 2018 ya. Baru dong. Baru.
2018 Oke. atau 2017. Ya, Pertama gitulah. kali nonton Udah, Britney tapi tahun berapa? 2009, 2008. Wow. Yang waktu habis dia lagi ini, yang habis Botak. botakin rambut Di mana? Di mana Di mana? konsernya? di Perth. Oh, di Oh, di Australia. Perth. Iya, Di iya, Perth, iya. di Australia. Wow. Itu gue penasaran banget lihat dia, bener. Gara-gara dia kan udah kalian berhasil membangunkan singa yang lagi tidur. Nggak apa dok, maksudnya kan pengen tahu aja. Enggak, itu kan dulu kan ingat nggak waktu zaman-zaman yang tahun 2007 2008 itu kan yang botakin rambut lah, terus Yes. dia nyekap anaknya di dalam WC mau sama-sama bunuh diri lah, terus didatangin Ya ampun. sama Iya, iya, iya. polisi pakai helikopter segala Wow. macam, yang terus dia ketawa-ketawa sendiri diikat pakai itu loh rumah sakit jiwa yang dia Iya, diikat terus dia ketawa-ketawa. Kayak jaket gitu ya. Iya, iya. Ya kayak dia terus dia ketawa-ketawa itu kan kayaknya menarik banget ya, begitu udah sembuh terus apa menang MTV apa segala macam, Bangkit terus dia lagi. ngeluarin album Iya, bangkit lagi Bangkit juara lagi, satu itu iya. kan kayak yang gila banget nih cewek ya gitu di usia segitu kalau nggak salah berapa sih apa yang ada tuh gue lupa umur berapa yang katanya banyak musisi yang meninggal di usia segitu Oh, karena nggak 27, tahan sama 27. 27 ya nah ya 27. 27 ya pas dia usia 27 tuh Oh, dia sempat mengalami masa itu juga ya. Oh, Tapi, parah banget. Iya, Gile. iya, iya. Nah, gue merhatiin karena gue waktu itu kan lagi banyak banget tuh beritanya di TV kan, di Iya. Dulu kan suka lihat Iya, Di iya, entertainment iya, itu iya, ya. iya. Sekarang udah nggak pernah lagi ya aku nonton. Isinya Ya, udah Kardashian nggak ada. semua sih. Iya, betul. Iya, betul. Terus ya udah gue menarik nih gitu. Terus gue bilang sama bini gue, yuk jalan-jalan yuk. Kemana ya katanya? Dia dijebak ternyata. Jebakan. Kemana ke Perth? Hah, ke Perth gitu. Iya kan Jakarta tinggal down under aja gue bilang gitu. Ya udah terus Bisa, banget. mereka, wah nonton Britney nih katanya gitu. Iya gue bilang. Mending gue Dia ikutan juga dong. ikutan. Dia udah pasrah sama gue mah. Udah pasrah. Karena gue itu pacaran pertama kali sama bini gue tahun 2000. Oh, berarti baru Tahun keluar 2000 kan 99 zaman-zaman pop tuh. Iya, Iya, iya. Iya, zaman-zaman pop itu. Dia udah pasrah gitu. Gue nikah sama dia sama istri gue 2006. Oke. Jadi dia udah pasrah, udah tahu. Udah paham lah ya. Udah paham sampai 2020 Iya. sekarang udah 20 tahun gitu. Jadi ya udahlah. Ya udah terserah lu deh gitu. Ya udah gue. Tapi ya luar biasa sih, pengertian sekali berarti. Tapi dua konser mainan. tapi soal dua Itu dia. Iya gitu. Tapi 2 konser setelahnya lu aja deh. Oh, nggak ditemenin. Yang kedua di mana dok? Yang kedua? Yang kedua di Jepang. Oh, yang kedua di Jepang. 2018 tuh kedua. Yang kedua. Iya. Yang ketiga di Singapura. Itu tahun berapa? 2018 juga. Wow. Loh, berarti tour yang sama dong. Setlistnya mirip dong berarti ya? Iya. Wow. Karena gue gak puas di Jepang. Oh iya, waktu itu pernah bilang ya. Iya. Di Jepang kaku banget, akhirnya ke Singapura. Wow. Oke. Itu akhirnya kena sama. Gue kalau udah maniak sama orang begitu gue ikutin gitu. Gue stalker gitu. Ngeri banget ya. Jadi lo follow dia bukan cuma di IG ya, tapi lo follow dia everywhere gitu di mana-mana. Iya, everywhere. Akhirnya kena ciprat gak dok? Tapi Kena. Ada di postingan IG gue waktu dia nyanyiin Happy Birthday buat satpamnya. Oh gitu. Iya, satpam security-nya. Satpam kesannya kayak Matahari Department Store banget ya. Gitu. Ada, udah fair. Nanti aja gue kasih link ya. Nanti kita share di IG ya. Iya. Ada, nanti gue share. Gitu, gue kena sih. Gitu ya. Udah gue senang lah. Gue nggak mandi 2 hari. Gila. Gimana? Gak mandi. Iya, namanya orang ngefans ya. Iya, namanya juga ngefans mau gimana. Jadi ini eksklusif sebenarnya. Eksklusif. Tapi sekarang Dr. Ferdi Riva cerita soal kegemarannya dia sama Britney Spears tuh di podcast ini kayaknya. Bener deh. Kalau kegemaran mah biasa lah ya. Kalau sampai yang setahun nonton konsernya 2 kali itu jarang loh orang kayak gitu. Jarang ya. Luar biasa. Gue penasaran aja. Gue nggak suka yang di Jepang soalnya gitu. Iya. Aku banget gitu kan. Terus ya gue nggak yang gue cuma ngeliat doang sih. Ya duduk gitu. Cuma kok nggak enak suasananya gitu. Benar-benar kayak ujian SIM gitu.
Iya sih. Aneh sih nonton konser Jadi duduk gue tuh. penasaran aja gitu. Penasaran sih intinya gitu. Apalagi Singapura kan deket gitu. Ya Oke. udahlah. Apa-apalah Iya, iya. gitu. Sekali-sekali ini gitu. Kapan lagi ngeliat dia udah pensiun soalnya. Yes. Oh jadi ya? Pensiun. Ya, kemarin kan Pensiun, kasus terakhir tuh yang soal bokapnya atau apa ya kalau nggak salah ya. Iya, iya. Tapi Tapi gue nggak susah tahu ya, sih. apa Gue ya? nggak ngikutin itu bener. Gue nggak Iya, Oh. di ngikutin. zaman itu memang sudah lewat masanya Gua nggak aja kayaknya ngikutin. kalau nggak Nggak gitu, kalau gitu. nggak di refresh lagi kayak siapa Oh. namanya NKOTB bikin NKOTB sama BSB itu kayak gitu. Iya, Susah susah ya. gitu. Nggak bisa jualan ya. Nggak Anak-anak bisa sekarang jualan tuh musiknya kayaknya. udah beda. Iya, betul. Iya, Anak-anak sekarang tuh musiknya udah beda. Yang harus muat cocok sama TikTok sekarang malah. Iya. Ya, beatnya juga gitu-gitu aja kan. Iya. Cila, om gitu-gitu aja. Nom ya. Nggak kayak kita dulu ya, Nom. Yoi. Ferdi masih jauh. Gua sama Nom lah. Ya. Zaman-zaman dulu itu tahun 80, 90 gila itu seru banget tuh musik-musik ya. Dan kita sumber pengetahuan kita soal musik terbatas, jadinya Iya. kita begitu nemu yang kita senengin tuh kita tergila-gila. Lu di banget mana gitu. dulu, Nom? Di mana kalau untuk tahu-tahu musik gitu? Gue sih lokal ya, paling majalah Hai, kalau iya, radio sama. gitu kayak gitulah. Iya, Rigdis. Rigdis itu di kalau Rigdis di radio, harus radio luar ya. Enggak, Prambors. Di Prambors ada ya? Rigdis Atau itu dulu top ini. 40, Fair. Atau dulu gue tau ini Casey Kasem. Casey Kasem itu Mirip. America's Top 10. Mirip, cuma Rigdis dia lebih lebih interaktif. Dia suka tiba-tiba nelpon siapa gitu, terus dikerjain gitu. Ya, kalau Rigdis kan radio, tapi kalau Mike Kasem baru ya. Mike Kasem anaknya ya. Casey Kasem. Kalau Casey Kasem itu di TV, jadi TV dia dulu bikin acara itu Billboard. Billboard. Gue tau dia doang. Iya. Oke. Dulu itu siapa tuh yang namanya tuh? Apa Arifin ya? Siapa sih yang mana? Top 10 yang RCTI apa sih? Nurul Arifin. Nurul Arifin. Siapa tuh yang ada top 10 buatan Indonesia gitu yang chart tanggal lagu gitu ada dulu RCTI. Ya. Atau dulu kalau di SCTV Delta, deretan lagu terbaik gitu. Delta ya. Simo di mana sih dulu? Delta ya? Mau sidik? Kan, dia radio kan dia. Dia di Bandung dulu, nggak inget gue. Kan Delta, ya. Delta Panti Pijat kali nggak? Bukan ya? Biasa terlihat di ruko-ruko terdekat ya. Begitu deh. Kita masuk ke kita balik lagi ke tadi pertama lo sebutin apa tadi yang pertama? Video game ya. Video game. Barang yang paling esensial buat lo tuh video game. Yang kedua mainan, yang ketiga musik. Terutama lo musik pop kayaknya ya. Iya, pop. Semua gue suka. Enggak. Cuma semua gue suka. Selanjutnya setelah musik ada lagi nggak yang mau lo ceritain? Mobil kali ya. Mobil. Gak berani naik motor. Nah itu kenapa tuh? Serem lutut gue kena. Makanya si TB suka marah kan. Riva, lo baru. Gue takut dibonceng sama Gojek kan. Oh gitu. Baru tahu gue. Jadi lu naik motor takut ya? Iya. Kenapa ya? Terlalu mepet sih emang sih kalau Jakarta sih. Enggak, karena gini, bokap gue itu ngelarang anaknya gitu loh. Waktu dulu tuh gue pernah, karena teman-teman pada punya motor, terus gue minta motor sama bokap gitu. Terus bokap itu kayak bilang, no, katanya gitu. Ngasih motor sama anak sama aja dengan membunuh anak, katanya gitu. Itu kata dia gitu ya. Iya. Atau mungkin karena dia nggak mau beliin gue dengan gitu alasannya atau apa, nggak tahu gitu. Tapi ya terotak gitu. Akhirnya gue kalau naik itu ya agak-agak udahlah. Iya. Dan belum pernah gitu. Lo, maksudnya lo nyoba bawa motor juga belum pernah? Belum, nggak pandai gue bawa motor, akhirnya sampai sekarang nggak bisa. Gue juga nggak bisa. Lo nggak bisa ya? Nggak bisa juga gue. Ditambah lagi gue pernah tabrakan di Banda Aceh motor. Tapi itu berani naik gue. tuh. Dibonceng itulah ya. Itu kayak lagu Alanis Morissette ya, Ironic ya. Ironic. Iya. Udah takut naik motor, naik motor, ditabrak sama beca. Ditabrak sama beca, gue terpapar. Beca lagi nggak benar-benar nggak ini ya, nggak. Terus gue terkapar di tengah jalan gitu, ya ampun gitu. Untung nggak apa-apa, gue nggak apa-apa gitu. Cuma gue
gitu ya, terputar gitu lumayan. ya. Untung nggak ada mobil kan yang Iya. nyambut ya kan. Nah tapi semenjak itu makin gila lah gue takut. Makin parno lagi ya sama Makin parno aku ya. Berarti kalau ngomongin soal transportasi berarti kan mobil. Mobil ada yang ini nggak jadi entah kepunyaan, yang kepunyaan dulu deh mobil gitu, yang jadi apa ya, ya paling favorit lah sejauh ini misalnya pernah punya mobil apa aja gitu mungkin. Oh, enggak lah ya, pokoknya mobil asal bisa ngantar gue aja udah alhamdulillah gitu ya. Nggak ada yang favorit. Gue nggak yang apa otomotif gitu ya. Nggak ngerti juga gitu. Nggak terlalu ngerti. Cuma dan ya tidak brand minded juga enggak ya? Enggak, apa aja sih nggak masalah bagi gue gitu. Yang penting bisa ngantar gue ke sini ke situ, nggak berani. Itulah. Ya berarti mobil jadi esensial buat lo karena fungsinya kan? Iya, kalau untuk kemana-mana gitu. Kalau di mobil tapi nggak ada kegiatan tertentu ya kayak baca lah atau apa gitu. Buku yang selalu dibaca sampai sekarang nggak selesai misalnya atau ada kegiatan tertentu dengan barang tertentu gitu. Sambil menunggu atau sambil apa gitu. Oh, kenapa gue harus enggak? Sebenarnya gue hobi nulis sih ya. Hobi nulis gitu ya. Makanya gue pengen handphone yang ada stylusnya. Yang bisa gue coret-coret gitu. Kalau tiba-tiba ada ide, gue kan kadang-kadang suka gila tuh muncul. Gue coba kalian perhatiin deh, kalau misalnya gue di WA, gue tuh aktifnya di atas jam 11. Iya. Di atas jam 11 tuh baru nyerocos gitu kan. Tiba-tiba TB. Iya. Jam 12 lewat tuh Ferdi Rifa TB. TB. Iya kan? Nah itu. Kadang-kadang, oh iya, gue mau ini, gue tulis gitu. Termasuk yang kartun cado-cado ini juga, ya itu, gue buat gitu. Kan yang skripnya gue, ya kan? Sutradaranya gue gitu. Terus gue gambar oret-oret gitu, terus gue kasih animatornya si Faza gitu ya. Buat gini gitu. Ya menarik tuh. Berarti ya si smartphone yang ada fungsi stylus itu juga itu tuh lumayan ya. Membantu aktivitas lo ya, membantu menuangkan ide lo berarti ya. Ayo handphone yang mempunyai stylus silakan. Sama deh, saya juga pengguna HP. Saya mau jadi buzzer. Pernah gue jadi buzzer ya. Oh iya kan pernah kan Mas? Pernah. Ada yang mau di ini nggak dok? Mau dipromosiin gitu mungkin? Kesannya kayak promosiin. Kita banyak yang dengerin gitu kan? Oke. Nggak sih. Kalau mau nonton cerita tentang calon-calon dokter yang lagi berusaha sekolah kedokteran di Koas, ya silakan subscribe, like dan komen di YouTube gue Ferdi Rifa Hamzah. Di situ ada baru 2 episode, minggu depan tambah 1 lagi. Seharusnya hari ini, cuma karena ada gangguan teknis sedikit, gue minta minggu depan aja, biar lebih bagus, biar lebih lucu. Karena gue orangnya agak-agak perfeksionis juga. Iya. Gitu. Daripada ini, mendingan udahlah minggu depan aja gitu. Terus ya udah gitu aja, subscribe ya, kasihanilah. Buku-bukunya Dr. Ferdi Rifa juga masih tersedia ya? Masih tersedia. Kalau misalnya nggak usah ke Gramedia, bisa di Playbooks ya. Google Playbooks itu ada yang terbaru, yang horor. Yang terbaru horor. Oh iya bener. Ya Bego Ganjang. Bego. Bego Ganjang itu nggak ada lucu-lucu sama sekali. Memang sengaja gue buat horor, pure, nggak ada yang lucu-lucunya gitu. Terima kasih banyak Pak Dokter. Terima kasih banyak loh. Menyenangkan sekali loh. Nggak terasa ya. Nggak terasa nih, udah lama ya. Gila, udah jam 10. Iya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Anom, terima kasih Ferdi. Thank you. Bye-bye. Bye, Dok. Bye.